Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kalian pernah nonton film ini? Oke, kalau kita ngikutin alur ceritanya, dengan pesatnya kemajuan teknologi ketika digabungkan dengan ilmu biologi, khususnya mutasi genetik, bisa nih ilmuwan di filmnya bikin manusia yang awalnya manusia biasa, kemudian mereka dijadikan sebagai subjek eksperimennya. Setelah itu mereka jadi manusia yang punya kekuatan-kekuatan spesial. Menarik ya? Oke, terinspirasi dari ilustrasi tadi, kakak ada pertanyaan nih untuk kalian. Apa sih yang kalian bayangin ketika dengar kata ini? Manusia super kayak di film-film tadi? Atau kalian bayangin tikus glow in the dark yang dikembangkan institut ini? Oke, dari apa yang udah kita bayangin tadi, kayaknya bioteknologi ini tuh bidang ribetnya para ilmuwan penemu ahli biologi ya. Padahal nggak juga loh. Produk lain bioteknologi sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Mungkin pagi tadi pas sarapan, kalian pakai ini salah satu produknya. Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, kayak semua makanan ini. Jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud bioteknologi? Yuk langsung kita bahas. Bioteknologi berasal dari kata bios yang berarti hidup, tekno yang berarti penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi simpelnya bioteknologi diartikan sebagai teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pada konteks kita tadi, misalnya tempe yang asal bahannya dari kacang kedelai, dengan memanfaatkan proses fermentasi melalui perantara makhluk hidup lain, yakni dibantu oleh jamur, namanya jamur Rhizopus oligosporus. Proses pengolahan tempe tadi kita sebut bioteknologi konvensional. Jadi prinsip dari bioteknologi jenis ini memanfaatkan berbagai macam organisme secara langsung, bisa berupa mikroorganisme kayak bakteri dan jamur, ataupun hewan dan tanaman. Oleh karena itu, bioteknologi konvensional dilakukan tanpa proses rekayasa gen, dan dalam praktiknya hanya menggunakan peralatan yang relatif sederhana sehingga membuat biaya operasional yang dikeluarkan akan lebih murah. Nah, selanjutnya kalian masih ingat gak sama tikus yang punya kekuatan bercahaya dalam gelap tadi? Nah, tikus tadi bisa kita sebut sebagai organisme transgenik. Wah, transgenik apa lagi nih? Jadi organisme transgenik maksudnya organisme yang diubah sifatnya agar mempunyai sifat lain sesuai yang diinginkan. Caranya dengan memanipulasi atau merekayasa gen dan DNA dari organisme tersebut. Praktik dari metode transgenik ini menjadi bagian dari jenis bioteknologi yang kedua, yakni bioteknologi modern. Sesuai dengan namanya, bioteknologi jenis ini sudah menggunakan peralatan dan cara yang lebih modern, sehingga biaya operasional yang diperlukan juga relatif lebih mahal. Selain itu, prinsip-prinsip kerekayasaan organisme diterapkan, sehingga bisa dimanfaatkan dalam memperbaiki atau menghasilkan sifat organisme yang tidak sama dengan sifat alaminya. Dewasa ini, manfaat adanya bioteknologi dapat kita rasakan di berbagai bidang. Kalian pasti udah gak asing dengan minuman ini. Nah, yogurt menjadi bukti manfaat bioteknologi di bidang pangan. Yogurt sendiri merupakan minuman hasil fermentasi susu dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Bakteri ini akan mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat. Efek lain dari proses ini akan memecahkan protein pada susu, membuat susu menjadi kental dan akan terasa asam. Penggunaan teknik transgenik tadi juga bisa diterapkan pada hewan ternak loh, agar mereka menghasilkan daging ataupun susu yang lebih berkualitas. Selain penerapan hewan transgenik, di bidang peternakan sendiri ada nih satu penelitian sangat terkenal yang dilakukan oleh ilmuwan di Skotlandia. Mereka berhasil melahirkan domba bernama domba Dolly yang secara genetik dan sifatnya sangat identik menduplikasi dari induknya dengan menggunakan teknik cloning. Lebih jelasnya, cloning domba Dolly dimulai dari mengambil sel mamae atau kelenjar puting susu dari domba ke-1 dan mengambil sel telur dari domba kedua.
Selanjutnya, inti sel telur dari domba kedua dihilangkan dan ditransplantasi bersama sel puting susu melalui sengatan listrik atau disebut elektrofusion di laboratorium. Hasil dari transplantasi tadi dibiarkan, ketika berhasil berkembang maka sisalnya akan ditanam di rahim domba ketiga dan akhirnya lahirlah domba Dolly yang tanpa memerlukan sel sperma dari domba jantan. Selain pada hewan, ternyata teknik transgenik juga dapat digunakan pada tanaman. Di bidang pertanian, kita bisa membuat tanaman alternatif agar tanaman yang kita tanam hasil panennya bisa melimpah. Caranya dengan menyisipkan potongan DNA, misalnya dari plasmid bakteri, ke dalam sel-sel tanaman melalui serangkaian transfer yang cukup rumit. Walaupun kelihatannya kayak jagung biasa, tapi jagung jenis ini mengalami perubahan susunan informasi genetik dalam tubuhnya hingga bersifat bisa tahan hama, bahkan mampu membunuh hama yang menyerangnya. Oke, satu lagi. Selanjutnya kita bahas di bidang lingkungan. Kalian kalau habis jajan bungkusnya diapain? Dibuang? Faktanya di negara kita sendiri, sampah plastik yang dihasilkan per tahunnya bisa mencapai 66 juta ton. Sedangkan sampah plastik butuh 100 hingga 500 tahun untuk terurai secara alami. Dibakar jadi racun, kalau dibiarkan malah jadi polutan. Terus gimana dong? Nah, ini nih perannya si bioteknologi sebagai bioremediasi. Telah ditemukan bakteri yang memiliki enzim pemecah ikatan polimer pada plastik. Namanya bakteri Ideonella sakensis 201F6. Namun bakteri tadi hanya bisa bekerja secara perlahan. Dengan teknik isolasi DNA, ilmuwan bisa nih buat si bakteri punya enzim super supaya mereka dapat menguraikan plastik 6 kali lebih cepat. Dan masih banyak lagi manfaat dari bioteknologi lainnya. Oke, dari tadi kita udah bahas banyak sekali manfaat dari penerapan bioteknologi. Di samping efek positifnya pasti ada juga kan efek negatif yang ditimbulkan. Ingat sama jagung tahan hama tadi? Ya, tanaman transgenik. Karena kepopulerannya, bisa-bisa semua petani cenderung seragam untuk membudidayakan jagung jenis ini. Akibatnya varietas jagung lokal kalah saing dan mengakibatkan hilangnya plasma nirva atau gampangnya dapat mempunahkan tanaman lokal. Selain itu, jika pembudidayaan tanaman transgenik dicampurkan dengan tanaman alami, maka kemungkinan keturunan yang dihasilkan juga bersifat transgenik. Kasus kayak gini nih yang dianggap bahaya. Kenapa? Mungkin di waktu mendatang nanti akan dapat melahirkan hama tanaman yang jauh lebih kuat dari sekarang. Karena hama tersebut sudah beradaptasi terhadap tingkat resistensi tanaman terhadap hama yang lama. Tapi tenang aja, walaupun ada impact buruk yang ditimbulkan, justru itu pentingnya kita mengembangkan bioteknologi agar dapat memaksimalkan manfaatnya dan meminimalisir dampaknya. Karena kita sampai di penghujung durasi, setelah menonton video ini, kakak ada tugas nih buat kalian. Kakak mau kalian buat kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas dan pelajari tadi tentang segala hal mengenai bioteknologi. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Ditunggu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.